warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 8 kali ini kita akan membahas tentang himpunan, bab baru himpunan. Jadi materinya nanti adalah apa itu himpunan, apa itu yang contoh bukan himpunan, kemudian menyatakan himpunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, himpunan itu sering dikatakan sebagai suatu kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Contoh misalkan, kalian sudah pernah mempelajari di biologi ya, ada kumpulan flora, kumpulan fauna, ada juga kelompok suku Dayak, bisa suku Jawa, dan lain sebagainya. Namun tidak semua kumpulan ini termasuk himpunan. Jadi ada syaratnya. Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kita tahu anggota-anggotanya itu siapa saja. Nah, pertama, contoh himpunan. Jadi dapat dikatakan himpunan karena kita dapat langsung mengetahui anggotanya. Misalkan, kumpulan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Pasti kita sudah tahu hewan berkaki 4 ya. Bisa saja sapi kakinya 4. Kemudian kambing. Nah, kalau ayam kakinya 2 berarti bukan anggota himpunan hewan berkaki 4. Jadi anggotanya itu sapi, kambing, kelinci, kuda, dan lain sebagainya. Kemudian ada kumpulan kota di Indonesia. Kota-kota di Indonesia ada banyak sekali ya. Ada Blora, ada juga Purwodadi, ada Solo, dan lain sebagainya. Jadi kita langsung tahu anggota-anggotanya itu siapa saja. Kemudian contoh lagi, ada kumpulan bilangan ganjil yang kurang dari 6. Kalau bilangan ganjil itu kan ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang kurang dari 6 itu yang mana? 1, 3, dan 5. Jadi anggota kumpulan bilangan ganjil kurang dari 6 adalah 1, 3, dan 5. Kemudian kalau contoh yang bukan himpunan. Jadi nanti bukan himpunan itu ada kata-kata yang menunjukkan bahwa kumpulan tersebut bukan himpunan. Contoh, kumpulan hewan yang lucu. Ya, hewan yang lucu. Jadi lucu itu kumpulan hewan yang lucu itu bukan termasuk himpunan. Karena lucu ini merupakan kata sifat. Jadi lucu menurut kalian belum tentu lucu menurut orang lain. Misalkan, ada gambar ayam seperti ini. Menurut saya ini ayamnya lucu sekali, tapi menurut kalian bisa saja ayam ini tidak lucu. Jadi lucu itu adalah kata sifat, kata yang relatif menurut pendapat. Jadi kumpulan hewan yang lucu itu bukan termasuk himpunan. Dan contoh lagi, kumpulan lukisan indah. Nah, ada lukisan indah. Nah, juga bukan termasuk himpunan karena indah itu juga merupakan kata sifat. Indah menurut orang lain belum tentu indah menurut kalian. Contoh misalkan ada 2 lukisan ini. Bisa jadi kalian mengatakan bahwa lukisan yang nomor 1 ini indah, tapi lukisan yang nomor 2 ini tidak indah karena tidak rapi misalkan. Atau bisa juga orang lain kata bahwa lukisan ini yang tidak indah, lukisan yang kedua ini indah. Nah, lukisan ini terlalu banyak komponennya misalkan. Jadi itu merupakan pendapat. Jadi kumpulan lukisan indah ini bukan termasuk himpunan. Kemudian menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu, suatu himpunan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi nanti himpunannya ada A, himpunan A, B, C, pakai huruf besar semua. Yang pertama cara menyatakan himpunan adalah
dengan mendaftar anggotanya atau namanya enumerasi. Di anggotanya semua ditulis. Caranya adalah semua anggota ditulis di dalam kurung kurawal ini. Kurung kurawal itu bentuknya seperti ini. Jika anggotanya sangat banyak, dituliskan beberapa anggota dan diberi tanda 3 titik atau titik yang artinya itu dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, ini ada himpunan A. A sama dengan himpunan A itu anggotanya. Jadi sebelum negatif 2 itu ada banyak sekali anggota ya. Ada negatif 4, negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada himpunan P. Himpunan P itu anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian ada himpunan Z. Himpunan Z anggotanya adalah Senin, Selasa, Rabu. Nah, yang D ada anggota himpunan B. Anggota himpunan B ada 5, 7, 9, 11. Ini beberapa contoh berikut ini. Jadi, nama himpunannya ditulis angka besar. Kemudian, dengan mendaftar anggotanya ini, cara enumerasi ditulis di dalam kurung kurawal semua anggotanya. Nah, yang kedua dengan menuliskan sifat anggotanya. Maksudnya itu syaratnya, sifat anggotanya ya. Contoh, tadi himpunan A itu isinya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, menurut anggota-anggota ini, kita bisa menyimpulkan bahwa A itu adalah himpunan bilangan bulat yang pernah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi ada bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Berarti A itu adalah himpunan bilangan bulat. Nah, jadi dengan menulis sifat anggotanya itu maksudnya sifat anggotanya adalah himpunan bilangan bulat. A adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian contoh yang kedua. Himpunan P sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita lihat ada 2, 4, 6, 8, 10 ini semuanya bilangan genap. Tapi terakhirnya adalah angka 10. Artinya ini nanti ada bilangan genap yang kurang dari 11. Kan 11 tidak ikut berarti terakhirnya 10 ya. Jadi P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 11. Bisa juga P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Kemudian ada Z adalah himpunan nama hari berawalan huruf S. Z itu himpunan hari berawalan huruf S. B adalah 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9, 11. Jadi B adalah himpunan bilangan ganjil antara 4 dan 12. Antara 4 dan 12 ini ya. Nah, yang ketiga, terakhir ada cara dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Caranya ditulis syarat anggotanya dengan huruf kecil Y sebagai pengganti variabel. Nulisnya seperti ini. Kurung kurawal X garis tegak syarat anggota ditutup kurung kurawal. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, bentuknya seperti ini. Himpunan A sama dengan himpunan X sedemikian sehingga membacanya X sedemikian sehingga X kurang dari 5 X sedemikian sehingga X kurang dari 5. Nah, koma X itu bilangan bulat positif. Jadi
syaratnya, variabelnya atau penggantinya adalah X. X itu bisa diganti angka berapapun, tapi ada syaratnya, yaitu kurang dari 5 dan harus bilangan positif. Suatu bilangan berapapun, ada banyak bilangan ya, yang kurang dari 5, tapi juga bilangan bulat positif. Berarti kan ada angka bulat positif itu mulainya dari angka 1, berarti 1, 2, 3, dan 4. 5 tidak masuk karena tidak ada sama dengannya. Nah, jadi bilangan bulat positif yang kurang dari 5 adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi anggota himpunan A ini yang menulisnya seperti ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Coba kalau misalkan P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 11. Lihat ya. P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 11. Nulisnya gampang sekali. Jadi P sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X kurang dari 11. X itu anggota bilangan genap. Ini harusnya genap ya. Anggota bilangan genap. Kemudian B adalah himpunan bilangan ganjil antara 4 dan 12. Nanti nulisnya B sama dengan X sedemikian sehingga 4 kurang dari X kurang dari 12. Maksudnya itu antara 4 dan 12. Menulisnya seperti ini. 4 kurang dari X kurang dari 12. Dan X itu bilangan ganjil. Kemudian ada Z, himpunan Z yang anggotanya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Artinya 5, 6, 7, 8 ini kan sudah urut bilangan bulat yang positif, bilangan bulat. Tapi mulainya dari 5, kemudian batasnya tidak dihingga, berarti tidak ada batasnya. Artinya nulisnya adalah Z sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X itu lebih dari 5 semua ya. Lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5 dan X itu bilangan bulat. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal nomor 1 dan 2 ini. Nomor 1 yang termasuk himpunan dan bukan himpunan ditulis. Kumpulan bilangan ganjil itu termasuk himpunan atau bukan himpunan. Kumpulan anak yang tinggi itu termasuk himpunan atau bukan himpunan. Kumpulan nama-nama presiden di Indonesia termasuk himpunan atau bukan himpunan. Dan yang nomor 2, lengkapilah tabel berikut. Jadi, kalau ada P adalah bilangan asli kurang dari 10, bisa kita daftar anggotanya, siapa saja, kemudian bagaimana notasi pembentuk himpunannya, dan seterusnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.